Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Saat ini kita ada di bab tentang Ethics in Marketplace bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya membahas tentang pemahaman dasar dari etika. Kemudian di bagian kedua atau di video sebelumnya, saya membahas tentang jenis-jenis pasar. Di bagian ini saya melanjutkan sedikit. Kalau di video sebelumnya saya sudah membahas tentang perfect competition dan oligopoly, maka di sini ada pure monopoly. A market in which a single firm is the only seller in the market and which new sellers are barred from entering. Monopoli murni. Apakah ada pasar yang seperti ini? Ada. Kalau di Indonesia misalnya masih ada PLN atau perusahaan listrik negara yang menjadi satu-satunya penyedia layanan listrik resmi di Indonesia. Hingga saat video ini dibuat paling tidak. Kemudian, kalau dulu ada PDAM ya, kalau sekarang sudah tidak. Ya. Atau mungkin kalau di Indonesia contoh yang lain lagi adalah kereta api atau PT KAI yang masih menjadi pemain tunggal untuk kereta jarak jauh. Kalau yang di pure monopoli ini sudah tidak ada lagi etika karena dia pemain tunggal, maka dia hanya dibatasi oleh legal atau law atau hukum. Sedangkan etika yang ada di marketplace yang ini juga sekarang agak sulit dikendalikan di digital marketplace terutama. Beberapa di antaranya yang juga terjadi di market biasa ya atau di pasar biasa itu ada price fixing. An agreement between firm to set their price at artificially high level. Jadi ada pemain-pemain besar atau perusahaan-perusahaan besar yang menjadi distributor-distributor utama atau bandar yang kalau saya sebut di video sebelumnya, atau ada yang menyebut mengistilahkan big boss apapun lah istilahnya, yang kemudian sepakat entah itu tertulis atau tidak tertulis untuk menaikkan harga di level tertentu. Sehingga pada akhirnya semua pemainnya, semua penjualnya juga ikut menaikkan harga. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi pasti yang rugi pembeli. Sebagai contoh misalnya pada saat pandemi seperti ini, di masa-masa awal pandemi ya sekitar bulan Maret, April, mungkin kita semua masih ingat betapa tingginya harga masker. Sehingga harganya sudah menjadi tidak wajar atau komoditas lain seperti misalnya hand sanitizer yang pada saat video ini dibuat harganya sudah mulai kembali normal. Itu price fixing. Apakah melanggar hukum? Mungkin iya, tetapi sangat sulit untuk dibuktikan. Sehingga ini masuk ke ranah etika. Kemudian manipulation of supply when firm in oligopoly, when firm in oligopoly industry agree to limit their production so that price to level higher than those that would result from free competition. Ini sangat banyak terjadi juga. Jadi ada beberapa pemain besar yang sengaja kalau istilah kasarnya tuh penimbun ya, menimbun barang. Dan ini sangat banyak terjadi. Jadi menimbun barang ini, menimbun barang itu begitu. Sehingga akhirnya harga tersebut kemudian naik. Karena stok barang di pasar atau yang beredar itu menjadi sedikit.
Ya, manipulation of supply ini juga sama. Mungkin kalau dianggap melanggar hukum juga belum tentu, ya. Sama, juga sulit dibuktikan meskipun di beberapa komoditas tertentu penimbunan itu bisa ditangkap memang, bisa diperkarakan, bisa dilaporkan. Tetapi di beberapa komoditas yang lain, apalagi bukan komoditas pokok, ya maka itu sangat banyak terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, biasanya orang-orang bilang tega enggak sih gitu ya menimbun barang sebanyak itu. Ya, kembali lagi ke ranah etika, right or wrong. Kemudian ada tying arrangement. When a firm sell a buyer a certain good only on condition that the buyer agree to purchase certain other good from the firm. Ini juga masih banyak terjadi ya sampai sekarang. Dan ini mungkin kalau secara hukum ya tidak melanggar juga. Contoh sederhana misalnya tying arrangement ini, kita beli sepaket gitu ya, bundling. Misalnya gitu, beli sabun cuci gratis pelembut atau pengewangi atau pengharum. Kemudian kita bilang, saya nggak mau kok beli pengharum itu. Saya hanya butuh sabun cucinya saja. Tapi nggak bisa, ini dipaket, mau nggak mau harus dibeli bersamaan. Itu tying arrangement. Atau seringkali kalau developer rumah itu yang paling sering ya, beli rumah gitu nanti gratis pagar. Padahal sebenarnya harga pagarnya ada di dalam harga rumah itu. Kemudian orangnya bilang, saya nggak mau pakai pagarnya developer itu tadi. Saya kepengen bangun pagar dengan style saya sendiri, tapi tetap ngotot, nggak bisa pak. Ini harus ikut di dalam paketnya begitu. Ya, dan itu banyak, dan itu balik lagi ranah etika. Sehingga akhirnya muncul marketplace etik. Yang pertama adalah trust. An alliance of previously competitive oligopolies formed to take advantage of monopoly power. Jadi pemain-pemain yang besar itu seperti bersatu gitu ya. Seperti bersatu untuk kemudian memonopoli. Ada banyak contoh seperti ini ya, misalnya provider telekomunikasi yang kemudian seakan-akan membuat satu tarif-tarif khusus gitu ya. Karena mereka pemain-pemain besar yang akhirnya konsumen itu terjebak di bukan lagi di oligopoli tapi di monopoli akhirnya. Ya, karena kita nggak bisa beralih ke provider yang lain dong, yang ada cuman itu aja. Mereka naikkan harga, nurunkan harga ya mau nggak mau kita ikut begitu. Ada lagi antitrust view. No discretion and breaking large corporation into small company. Jadi dipisah-pisah, dipecah-pecah. Untuk menghindari, biasanya untuk menghindari tuduhan monopoli. Kalau di dunia IT yang sudah terjadi antitrust ini, Google ya, yang kemudian memecah perusahaannya menjadi alfabet itu A, B, C dan seterusnya. Atau Microsoft yang kemudian memecah produknya menjadi kecil-kecil. Atau kalau mie instan misalnya kalau di Indonesia, korporasi Indofood yang sebenarnya monopoli sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, antara Indomie, Supermie dan Sarimi yang sebenarnya satu gitu ya, satu korporasi tapi kemudian dipecah. Nah, yang umum yang kadang-kadang terjadi tapi memang ini adalah do nothing view, oligopoli tetapi tidak besar, sehingga ya semua masih bisa mempengaruhi harga, bahkan bisa jadi hampir mendekati perfect market ya, perfect competition. Oligopolinya atau bandarnya tidak memiliki dana yang terlalu besar atau tidak memiliki
kekuatan yang cukup untuk memanipulasi pasar. Ini yang masih sering terjadi. Nah, sekarang kita lebih fokus lagi ke e-commerce. Bahwa di dalam e-commerce yang sekarang mungkin di masa-masa pandemi seperti ini memiliki peran yang sangat dominan di perekonomian negara ya. Bukan hanya di Indonesia tapi di banyak negara. Di mana banyak mall yang kemudian sangat-sangat berkurang ya pengunjungnya. Toko-toko juga mulai sepi secara offline. Banyak yang beralih ke online dengan banyak alasan. Mulai dari kesulitan untuk transportasi, kemudian ya kegelisahan dan cemas akan pandemi, dan masih banyak yang lain gitu ya. Dan juga mungkin memang sudah saatnya menggantikan, sehingga etika di e-commerce ini ya, marketplace yang berbasis online ini jauh lebih dominan saat ini. Di dalam e-commerce ada 4 isu penting, yaitu information right yang mengenai informasi, property right, governance, dan public safety and welfare. Secara singkat nanti akan dijelaskan seperti ini. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut di bagian berikutnya. Itu untuk sementara di bab tentang etik in marketplace, masih di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.